Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah. Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan mengangkat kembali mereview atau melakukan penegasan terkait dengan Wahyu Cakraningrat. Dalam keyakinan atau dalam spirit di tanah Jawa sudah menjadi rahasia umum bahwasanya Kanjeng Sunan Kalijaga itu adalah sosok yang ngomong atau dia seorang pamong, pembimbing lah. Makanya sebenarnya saya sudah jelaskan dalam video sebelumnya bahwasanya Semar itu adalah sosok imajiner. Jadi tidak ada aslinya. Semar itu adalah sosok imajiner yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mewakili dirinya dalam tatanan atau dalam dunia pewayangan. Kemudian agar Semar itu bisa diterima oleh masyarakat dalam alur cerita yang ada dan memiliki kewenangan logika yang tepat. Maksudnya memiliki logika lah untuk mendapat atau supaya posisi Semar itu kuat dalam dunia pewayangan, maka struktur silsilah Semar itu diatur atau dirangkai sehingga memiliki kekuatan di atas para dewa. Dalam cerita pewayangan seperti itu. Tetapi aslinya Semar tidak ada. Kalaupun ada yang ngaku sebagai Semar, itu adalah pasti kalau enggak jin ya siluman. Karena kalau ada nama tapi tidak ada sosok, pasti diisi oleh makhluk-makhluk itu untuk menyesatkan. Karakteristik Semar itu adalah proyeksi atau pancaran atau gambaran dari sebenarnya karakteristik Kanjeng Sunan Kalijaga. Gitu. Nah, Kanjeng Sunan Kalijaga itu merupakan pamong tanah Jawa. Jadi sebenarnya bukan Semarnya, tapi Kanjeng Sunan Kalijaga. Banyak tokoh-tokoh yang dibina, dibimbing atau didampingi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, walaupun memang berbeda hasilnya, maksudnya capaiannya berbeda. Gitu. Raden Fatah juga dibimbing oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Joko Tingkir juga dibimbing oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan banyak sekali para spiritualis Jawa yang dibimbing oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, ciri-ciri orang yang dibimbing Kanjeng Sunan Kalijaga itu biasanya kalau dia seorang kakek itu memanggil cucunya biasanya panggilannya ngger gitu loh. Karena apa? Karena dia terbiasa dipanggil oleh Kanjeng Sunan Kalijaga seperti itu. Tuh. Ger, sini ger gitu. Nah, yang kedua, anak murid atau didikan Kanjeng Sunan Kalijaga secara spirit ataupun nyata itu melaksanakan syariat dan mengusahakan torikot atau tarekat, ma'rifat hingga ke hakikat, tapi taat terhadap syariat. Jiwa pamong Kanjeng Sunan Kalijaga ini mendapat mendapat legitimasi sehingga semacam SK lah, SK dari Allah untuk mencari sosok-sosok tertentu yang bisa dijadikan sebagai seorang pemimpin. Orang-orang yang direstui oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk memimpin, itulah yang kemudian mendapatkan yang namanya Wahyu Cakraningrat itu. Jadi Wahyu Cakraningrat itu, wahyu di sini bukan wahyu Arab, bukan wahyu pengertian Arab. Jadi Wahyu Cakraningrat itu sebenarnya restu dari Sunan Kalijaga. Jadi bukan senjata. Jadi karakteristiknya wahyu. Saat ini Wahyu Cakraningrat itu masih ada melekat kepada Kanjeng Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir. Jadi Kanjeng Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir karena memang semasa hidupnya merupakan raja yang sangat baik, sehingga ketika beliau meninggal di dunia spirit itu Kanjeng Sultan Hadiwijaya itu masih menjadi raja. Jadi gelar yang melekat padanya itu ikut sampai dunia spirit sampai saat ini. Makanya dalam video saya yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya setelah Kanjeng Sultan Hadiwijaya meninggal dunia,
maka tokoh-tokoh Raja Jawa selanjutnya adalah tidak lagi mendapatkan bimbingan ilham dari langit, gitu loh. Kenapa demikian gitu? Karena memang karakteristiknya sudah berbeda. Makanya raja-raja setelah Kanjeng Sultan Hadiwijaya mencari legitimasi spirit ke selatan. Itu dalam video tentang kebejatan Ratu Pantai Selatan kayaknya saya bahas. Nah, jadi sampai Kanjeng Sultan Hadiwijaya meninggal, beliau masih memegang Wahyu Cakraningrat. Gitu loh. Maksudnya masih memegang restu dari Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menjadi Raja Tanah Jawa. Jadi aslinya sampai saat ini Raja Tanah Jawa itu masih Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Aslinya seperti itu. Gitu loh. Karena Wahyu Cakraningratnya tidak dilepaskan kepada orang lain. Gitu loh. Jadi yang memiliki Wahyu Cakraningrat itu adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Kemudian dipercayakan di restunya itu diberikan kepada Kanjeng Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir atau Mas Karebet itu. Nah, biasanya dampingan dari Wahyu Cakraningrat itu adalah Keris Nogososro Sabuk Inten. Keris Nogososro Sabuk Inten itu yang punya adalah Eyang Brawijaya V Sunan Lawu. Nah, pada saat Raden Fatah atau anaknya menjadi Raja Demak, itu Nogososro di Raden Fatah. Kemudian pada saat Kanjeng Sultan Hadiwijaya juga menjabat sebagai raja, maka keris itu pun ada di sana. Nah, saat ini keris Nogososro Sabuk Inten itu aslinya sudah dicabut. Jadi semua senjata sebenarnya, senjata pusaka ampuh yang ada di tanah Jawa itu spiritnya sudah dicabut. Jadi kalau bahasa sekarang mah gini, barangnya ada, memang masih ada secara fisik, masih ada. Seperti halnya HP yang tidak ada operating sistemnya gitu loh. Seperti halnya komputer yang tidak ada Windows-nya gitu loh. Jadi tidak bisa digunakan sebenarnya. Paling dihuni oleh makhluk-makhluk yang kayak begitulah, tapi bukan sebagai karakteristik aslinya, karena softwarenya yang aslinya sudah dicabut semua ke spirit. Kenapa dicabut? Karena manusia-manusia atau orang-orang Jawa pada saat ini tidak mumpuni untuk memegang senjata itu, sehingga senjata itu hanya sebatas hardware-nya saja. Nah, kemudian SP itu sebenarnya bukanlah sinisihan wahyu, tapi kasinungan wahyu. Kenapa demikian kan gitu? Dalam video saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya ketika ada undangan rapat di langit, itu hampir semua tokoh diundang. Nah, Kanjeng Sultan Hadiwijaya, kemudian bapaknya Kebo Kenongo, dan Kanjeng Sunan Kalijaga, kemudian yang Lawu, Prabu Siliwangi dan yang lainnya, itu bisa memenuhi undangan itu karena mungkin kebaikan atau amal soleh yang dilakukan memungkinkan untuk memenuhi undangan itu. Nah, kemudian diboyong ke langit 7, kemudian digembleng di sana, kemudian diboyong lagi ke bawah. Itu sudah di video tentang SP memboyong ring 1. Nah, jadi ketika SP dilantik sebagai Raja Wali Allah 01 di Baitul Makmur, ketika dilantik menjadi Raja Wali Allah 01 di Baitul Makmur, SP mengajukan permohonan. Nah, ini sudah saya bahas juga sebelumnya bahwasanya SP ingin melibatkan orang-orang lain untuk berkarya. Nah, jadi pola logikanya begini. Dalam memimpin nanti, SP tidak akan mendapatkan Wahyu Cakraningrat yang ada pada Kanjeng Sultan Hadiwijaya, miliknya Kanjeng Sunan Kalijaga. SP tidak akan diberikan itu dan tidak mau menerima itu. Aslinya tidak mau menerima. Bukan tidak diberikan, aslinya tidak mau menerima. SP tidak mau menerima Wahyu Cakraningrat itu. Tapi SP menginginkan, menghendaki orang yang memegang dan pemilik Wahyu Cakraningrat itu mendampingi dia gitu loh. Jadi intinya SP nanti akan didampingi oleh sosok tokoh yang memiliki dan yang memegang Wahyu Cakraningrat. Makanya bahasanya itu bukanlah sinisihan, tetapi kasinungan atau didampingi lah, bahasa mudahnya didampingi.
Jadi pada saatnya nanti SP memimpin itu, atau Raja Wali Allah 01 memimpin, tidak memegang wahyu cakraningrat, tetapi didampingi oleh wahyu cakraningrat. Didampingi oleh orang yang memegang wahyu cakraningrat, yaitu Kanjeng Sultan Hadiwijaya, dan pemiliknya atau pemomongnya yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi restunya tetap di Kanjeng Sultan Hadiwijaya, tetapi orangnya ikut gitu, sehingga jadi lebih apa namanya, ya lebih lengkap lah gitu, lebih lengkap. Wahyu cakraningrat itu bentuknya sebenarnya kursi. Jadi realnya kursi. Ketika gampangnya begini, ketika seorang orang tua merestui anaknya menikah dengan si A atau si B gitu, maka bentuk real dari restu itu adalah kursi pelaminan gitu loh. Itu ya maksudnya ya. Jadi ketika KPU merestui si A menjadi bupati, maka bentuk realnya adalah kursi kabupaten gitu, atau pemimpin kabupaten. Gitu. Jadi realnya seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Jadi nanti pada saatnya nanti SP akan didampingi oleh Kanjeng Sunan dan Kanjeng Sultan. Itu terkait dengan wahyu cakraningrat. Jadi bukanlah, kalau menurut kami tim Raja Wali Nusantara, bukanlah sinisihan wahyu cakraningrat, tetapi kasinungan wahyu cakraningrat. Tidak diberikan atau tidak mendapatkan, tetapi didampingi. Karena SP tidak mau menjadi one man show dalam rencana atau dalam penegakan agama tauhid ini. Tapi SP atau Raja Wali Allah 01 menginginkan semua orang terlibat, semua orang yang memiliki karya-karya besar kembali terlibat dalam membangun karya ulang atau dalam menegakkan kembali agama tauhid. Jadi SP tidak mau menjadi seorang diri seolah-olah menjadi orang yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan wahyu cakraningrat. Terima kasih. Dan satu hal sedikit saya tambahkan dari video tentang Sabdo Pandito Ratu. Kenapa SP tidak mau mengeluarkan sabdo sembarangan? Karena begini, SP khawatir kalau setiap waktu memberikan sabdo akan terjadi pengkultusan pada dirinya. Gitu loh. Seolah-olah kesaktian itu adalah segalanya. SP menghindari itu. Gitu loh. SP menghindari itu. SP menginginkan, Raja Wali Allah menginginkan semua berjalan alamiah gitu. Jadi di spirit didorong, tapi di fisik semua berjalan alamiah, supaya bangunan kesadaran atau kesadaran yang ada pada manusia itu seiring dengan perbaikan alam, perbaikan spirit, perbaikan alam itu seiring dengan kesadaran manusia, tidak timpang gitu. Jadi tidak menggunakan hal-hal yang ajaib lah begitu. Demikian, terima kasih. Tetap beriman, beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.